Ini kita mau bilang bahwa Eropa, jangan kamu merasa bahwa kamu sendirian yang tahu mengenai masalah ini. Mmm, Dengarkan dari kami. Dan kemudian yang Pak Prabowo mungkin sampaikan adalah apa yang terjadi di Ukraina ini berdampak ke seluruh dunia multidimensi. mmm. Itu kan yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi dalam konteks seperti itu masih inline. Bahwa ada dua hal yang tadi disampaikan, yaitu akan dilemparkan, tapi kan kemudian silakan didiskusikan. Apakah oleh para think tank, oleh negara-negara, tapi paling tidak Indonesia sudah menyampaikan sesuatu melalui Pak Menteri Pertahanan, walaupun ini bukan kebijakan resmi dari pemerintah Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, setelah Anda melihat poin-poinnya dan kemudian proposal ini diajukan ke presiden, apakah ini kemudian menurut Anda layak untuk diajukan menjadi satu kebijakan resmi dari, Indonesia? Kalau menurut saya semua bisa kecuali dua hal tadi. Menyamakan apa yang terjadi di Ukraina itu sama seperti di Korea, dan yang kedua isu tentang referendum. Saya rasa dua hal itu menurut saya tidak perlu menjadi opsi. Ya, kita bisa wacanakan, tetapi tidak perlu menjadi opsi bagi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap bagaimana menyelesaikan konflik di Ukraina. Bagaimana Anda melihat respon Ukraina dan juga Rusia? Kalau kita lihat di beberapa media internasional ini kan Ukraina, kesannya menolak, sedangkan Rusia nampaknya agak lebih positif dengan menyambut usulan ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, menurut saya wajar ya, karena kalau Ukraina menolak, tentu mereka tidak mau mundur dari wilayah yang sebenarnya adalah wilayah mereka yang mungkin sekarang sudah dikuasai oleh Rusia Mmm, misalnya. Mereka nggak mau, mereka akan mengatakan kami ada tetap situ, dan mereka juga pasti tidak akan setuju dengan ide referendum. Maka mereka menganggap bahwa ide ini sebagai ide yang aneh gitu ya. Tapi oke. bagi Rusia, mereka nothing tulus. Karena kalau misalnya mereka harus mundur, toh mundur sampai ke perbatasan di Rusia, Mmm. bukan lagi di Ukraina. Dan referendum, ya kayak di Crimea, ya di referendum aja. Mereka juga tidak khawatir karena mungkin Rusia masih percaya bahwa banyak masyarakat di perbatasan dengan Rusia yang berbahasa Rusia, menjalankan budaya Rusia, dan berharap bahwa mereka akan pro terhadap Rusia.